Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Guardian yang baru saja rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sebuah boneka yang memiliki kekuatan roh gaib, sehingga para pemiliknya harus menjaga boneka itu layaknya anak sendiri. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Puong. Puong ini adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal dan memutuskan ingin bunuh diri dengan cara merobek pergelangan tangannya. Sebelum kematiannya tiba, Puong memeluk boneka kesayangannya yang ia beri nama boneka Yuki. Esoknya mayat Puong pun ditemukan, dan tentunya hal itu menjadi berita yang sangat besar. Polisi menyimpulkan jika aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Puong akibat video asusila dirinya dengan 3 orang laki-laki bertopeng yang tersebar beberapa hari lalu. Netizen beranggapan jika video asusila itu dibuat ketika Puong sedang berpesta hingga mabuk bersama dengan 3 teman laki-lakinya. Hal ini membuat para penggemar Puong sangat kecewa karena mereka menganggap jika Puong adalah wanita baik-baik. Namun ada beberapa netizen yang menganggap jika kematian Puong diakibatkan kekuatan gaib yang ditimbulkan oleh boneka Yuki. Bahkan mereka menganggap jika kekuatan gaib boneka Yuki lah yang membuat Puong sangat terkenal hingga saat ini. Beberapa hari setelah kematian Puong, salah satu detektif dari kepolisian yang bernama Main melakukan interogasi kepada salah satu sahabat Puong bernama Miley. Miley ini adalah pemeran utama dari film ini, sekaligus sahabat dari Puong dan bekerja sebagai backing vokal Puong. Main menjelaskan bahwa dirinya mengetahui jika video asusila itu dibuat ketika Puong pergi ke sebuah pesta bersama dengan Miley. Main mengetahui semua itu karena melihat HP milik Puong yang di dalamnya terdapat percakapan Puong dan Miley yang akan pergi bersama ke sebuah pesta. Main meminta agar Miley mau menceritakan semua kejadian di pesta itu hingga video asusila itu dapat tersebar. Main juga meminta Miley mau membuka identitas dari 3 pria bertopeng itu agar kasus video asusila itu dapat diselesaikan. Namun Miley menjelaskan jika dirinya tidak tahu apa-apa dengan kejadian video asusila yang melibatkan Puong dan 3 laki-laki bertopeng. Miley juga menegaskan jika dirinya dan Puong bukanlah teman dekat, melainkan hanya rekan kerja saja. Namun Main tidak percaya dengan semua kesaksian Miley dan memperlihatkan foto sebuah boneka milik Miley yang diberi nama Lee. Main merasa jika boneka milik Puong dan milik Miley terlihat mirip, sehingga kemungkinan boneka mereka berdua dibeli di tempat yang sama. Miley membantah hal itu dan menjelaskan jika dirinya membeli boneka itu sendirian di sebuah pasar tradisional. Namun ternyata di sini Miley telah berbohong, karena sebenarnya Puong dan Miley ini adalah sahabat yang sangat dekat. Bahkan boneka yang dimiliki Miley adalah pemberian hadiah ulang tahun dari Puong. Main yang tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Miley akhirnya memutuskan untuk membiarkan Miley pergi. Keesokan harinya kita diperlihatkan Miley yang pergi ke pemakaman Puong untuk mendoakannya. Di pemakaman itu, Miley bertemu dengan ayah Puong yang langsung memohon agar Miley mau menceritakan seluruh kejadian saat di pesta, termasuk identitas dari 3 laki-laki bertopeng di video itu. Namun Miley tetap tidak mau menjelaskan apa-apa dan langsung meninggalkan ayah Puong. 6 bulan pun telah berlalu dan kini terlihat Miley menjalani kehidupannya seperti biasa. Saat Miley sedang berada di kantin, tiba-tiba datang seseorang yang membagikan sebuah poster kompetisi bernyanyi yang lumayan besar. Salah satu sahabat Miley yang bernama Huyen sangat mendukung Miley untuk ikut kompetisi bernyanyi itu. Menurut Huyen bahwa suara Miley sangat pantas untuk menjadi penyanyi utama, bukan hanya sekedar backing vokal. Miley yang sangat ingin menjadi penyanyi terkenal memutuskan untuk ikut kompetisi itu. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan Miley yang sedang ikut dalam kompetisi menyanyi itu. Suara Miley terdengar sangat bagus dan teman-temannya yakin jika Miley akan menjadi pemenangnya. Namun saat pengumuman keluar, ternyata yang menjadi pemenangnya adalah orang lain, dan tentunya hal ini membuat Miley kecewa.
Saat Miley ingin pulang, tiba-tiba saja salah satu ibu-ibu bernama Tam yang juga sedang membawa boneka menghampiri Miley. Tam sangat kagum dengan boneka yang dimiliki oleh Miley dan mengajak Miley dan teman-temannya untuk makan bersama. Saat mereka sedang makan, Tam menyarankan agar Miley bertemu dengan seorang master yang dapat memasukkan arwah ke dalam sebuah boneka. Tam menjelaskan jika semua keinginan Miley akan terwujud jika dirinya mau merawat boneka yang berisi arwah. Bahkan Tam memberitahu rahasia besar, bahwa sebenarnya Puong dapat menjadi penyanyi yang sangat terkenal hingga saat ini karena Puong telah memelihara boneka arwah yang sering ia bawa, yaitu boneka Yuki. Tam juga memberi alamat master kepada Miley jika suatu saat nanti Miley menginginkan sebuah boneka yang berisi arwah. Miley terlihat ragu karena dirinya tidak mau melakukan hal itu, namun di sisi lain dirinya sangat ingin menjadi penyanyi terkenal. Setelah acara itu, Miley mengajak Huyen menemani dirinya menemui sang master untuk mendapatkan boneka arwah. Huyen awalnya menolak hal itu karena dirinya yakin jika Miley dapat menjadi penyanyi terkenal tanpa adanya boneka arwah. Namun karena Miley terus memaksa, akhirnya Huyen mau menemani Miley untuk menemui sang master. Sesampainya di sana, Miley dan Huyen bertemu dengan sang master. Sang master pun langsung mengeluarkan sebuah boneka arwah yang sangat mirip dengan boneka milik Puong. Terlihat master langsung melakukan sebuah ritual, yang dimana ritual itu untuk mengikatkan batin antara Miley dengan boneka arwah layaknya seorang ibu dengan anaknya. Jadi Miley harus merawat dan menjaga boneka itu layaknya anak sendiri. Setelah ritual itu, Miley tentunya langsung memberikan nama pada boneka itu, yaitu boneka Na. Terlihat jika Miley benar-benar menjaga dan merawat boneka barunya itu layaknya anak sendiri. Bahkan dirinya selalu berdoa di hadapan bonekanya itu dan meminta agar dirinya bisa menjadi penyanyi yang sangat terkenal. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan jika Miley yang sedang bersama dengan Huyen bertemu dengan Kain. Jadi Kain ini adalah pacar Puong, sekaligus produser besar yang telah membuat Puong menjadi penyanyi terkenal. Kain menawarkan agar Miley mau mengikuti audisi di kantornya untuk menjadi seorang penyanyi. Tentu Miley yang mendengar hal itu mengatakan jika dirinya akan datang dan ikut audisi itu. Setelah Kain meninggalkan mereka berdua, Miley merasa jika boneka arwah itu telah mengabulkan keinginannya, dan ini adalah salah satu cara agar dirinya dapat menjadi penyanyi terkenal. Esoknya kita diperlihatkan Miley sedang mengikuti audisi menyanyi yang tentunya dinilai oleh Kain. Kain terlihat sangat kagum dengan suara Miley dan merasa heran bahwa dirinya baru mengetahui jika suara Miley sangat bagus. Jadi selama ini Kain sering mendengar suara Miley ketika Miley menjadi backing vokal. Namun dirinya merasa aneh karena selama mendengar suara Miley saat menjadi backing vokal sangat biasa saja. Namun kali ini saat mengikuti audisi untuk menjadi penyanyi utama, suara Miley terdengar sangat bagus. Setelah beberapa hari kita diperlihatkan Kain dan Miley makan bersama. Kain menjelaskan jika dirinya telah memutuskan bahwa Miley yang akan diproduseri menjadi seorang penyanyi terkenal. Mendengar hal itu, tentu Miley sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Kain. Saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba saja Kain menceritakan kisah masa lalunya dengan Puong. Terlihat jika Kain masih mencintai Puong dan belum bisa melupakan Puong yang kini sudah tidak ada. Mendengar hal itu, Miley terlihat tidak begitu senang karena sebenarnya dari dulu hingga saat ini dirinya sangat menyukai Kain. Akhirnya Miley dilatih menyanyi dan juga berbagai macam gerakan di atas panggung untuk menunjang penampilannya saat bernyanyi. Miley tentunya sangat berterima kasih kepada bonekanya dan berjanji akan terus merawat serta menjaga bonekanya dengan sepenuh hati. Makin hari terlihat juga jika hubungan antara Kain dan Miley semakin dekat. Namun saat mereka sedang berdua, Kain selalu membahas Puong dan tentunya hal ini membuat Miley sangat kesal. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan Miley datang ke sebuah apartemen bersama dengan Huyen. Ternyata Miley diundang oleh Tam karena apartemen itu adalah tempat yang digunakan untuk para pemilik boneka arwah untuk berkumpul. Di acara itu mereka semua benar-benar terlihat sangat menjaga boneka yang mereka miliki layaknya seorang anak. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Miley menjelaskan kepada Tam tentang keinginannya untuk mendapatkan laki-laki yang ia sangat cintai. Tam menjelaskan jika dirinya bisa meminta kepada boneka miliknya dengan cara menyebutkan nama laki-laki yang ia cintai. Mendengar hal itu, Miley langsung pulang ke rumah dan meminta agar Kain dapat melupakan Puong dan mencintai dirinya dengan sepenuh hati. Beberapa hari setelah itu, Kain terlihat mulai tumbuh rasa cinta kepada Miley dan selalu memberikan perhatian lebih kepada Miley.
Hingga beberapa hari mereka dekat, akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Tentu hal ini membuat Miley sangat senang, karena kini dirinya telah mendapatkan laki-laki yang sangat ia cintai. Ditambah lagi, kini kepopulerannya sebagai penyanyi semakin meluas, dan tentunya banyak sekali yang mengidolakan dirinya. Kain juga memberikan sebuah apartemen besar untuk tempat tinggal Miley, dan satu asisten rumah tangga untuk membantu membereskan apartemen itu. Saat Miley sedang menikmati kesuksesannya, tiba-tiba saja Miley mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan itu berisikan sebuah ancaman yang meminta agar Miley mau berpesta lagi dengan dirinya. Dan jika Miley tidak mau, maka nasibnya akan sama dengan Puong. Miley yang melihat pesan itu langsung mengingat kembali masa lalunya, di mana waktu itu Miley pernah bertemu dengan seorang penyanyi terkenal bernama Chuong. Chuong mengatakan jika dirinya ingin membuat Miley menjadi penyanyi yang sangat terkenal. Jika Miley benar-benar ingin menjadi penyanyi terkenal, maka Miley harus datang ke sebuah pesta yang mereka adakan beberapa hari lagi. Tidak hanya itu, Chuong juga meminta agar Miley pergi ke pesta itu dengan Puong. Miley yang sangat ingin menjadi penyanyi terkenal langsung menyetujuinya. Esok hari, Miley pun langsung mengajak Puong untuk pergi ke pesta itu. Puong awalnya menolak karena dirinya tidak yakin ada seseorang yang tiba-tiba ingin membuat seseorang menjadi penyanyi terkenal tanpa imbalan apapun. Namun karena Miley terus memaksa, akhirnya Puong menyetujuinya. Saat sampai di pesta itu, mereka bertemu dengan Chuong dan kedua temannya. Chuong pun memberikan minuman kepada Puong dan Miley yang ternyata minuman itu telah diberi obat bius sehingga mereka berdua teler. Ketika mereka berdua teler, Chuong dan dua temannya langsung menggunakan topeng dan memperkosa Puong dan Miley. Kejadian itu juga mereka rekam dengan tujuan untuk membuat Puong dan Miley mau berhubungan seksual lagi setelah itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Chuong terus menghubungi Puong dan mengajak Puong untuk berhubungan seksual lagi. Chuong juga mengancam jika Puong tidak menurutinya, maka dirinya akan menyebarkan video asusila yang mereka buat bersama dengan Puong. Namun Puong tidak mau menuruti Chuong dan menganggap jika Chuong tidak akan berani menyebarkan video itu. Beberapa saat setelah Puong menolak permintaan Chuong, tiba-tiba saja video asusila itu pun tersebar dengan sangat cepat. Orang-orang pun mulai mencaci maki Puong di media sosial miliknya, sehingga membuat Puong tidak tahan lagi dan memutuskan bunuh diri. Miley yang mengingat kejadian itu takut jika kini dirinya akan bernasib sama dengan Puong. Miley yang tidak tahu harus berbuat apa, langsung menemui Tam dan menanyakan apakah dirinya bisa meminta perlindungan dari orang yang berniat jahat kepadanya. Tam mengatakan jika boneka yang dimiliki oleh Miley tidak bisa memberikan perlindungan dari orang yang berniat jahat. Tam menjelaskan jika boneka itu bisa saja melakukan hal itu, jika boneka itu dimasukkan janin iblis di dalam tubuh boneka itu. Tidak hanya itu, boneka itu juga harus dilakukan ritual ulang oleh sang master sehingga boneka itu dapat memberikan perlindungan. Akhirnya kita diperlihatkan Miley yang sedang melakukan ritual untuk memasukkan janin iblis ke dalam tubuh boneka itu bersama dengan sang master. Setelah ritual itu, Miley langsung menaruh foto Chuong dan meminta kepada bayi itu agar dirinya diberikan perlindungan terhadap orang jahat yang ingin menyakitinya, yaitu Chuong. Esok harinya kita diperlihatkan Chuong telah mati dibunuh dan tentunya sedang dilakukan pemeriksaan oleh detektif Mine. Hal ini tentu menjadi berita besar karena Chuong adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal. Huyen yang mengetahui hal itu langsung menemui Miley dan berniat menceritakan kematian Chuong. Namun sebelum Huyen sempat menceritakan hal itu, tiba-tiba saja tanpa sengaja dirinya melihat foto Chuong yang berada persis di dekat boneka milik Miley. Tentu Huyen langsung berpikiran jika kematian Chuong ada hubungannya dengan Miley. Miley yang mengetahui jika Chuong telah mati sangat kaget karena dirinya hanya ingin perlindungan bukan membunuh Chuong. Huyen meminta agar Miley membuang boneka itu dan langsung meninggalkan Miley. Miley yang sadar dengan kesalahannya memutuskan untuk memasukkan boneka itu ke dalam plastik dan diletakkan di dalam gudang. Namun keesokan harinya tiba-tiba saja boneka itu keluar dari dalam plastik. Tentu hal ini membuat Miley ketakutan dan memutuskan untuk membuang boneka itu sejauh mungkin. Namun saat Miley ingin membuang boneka itu, tiba-tiba saja dirinya mendapatkan pesan dari dua teman Chuong yang telah memperkosa Miley dan Puong. Di mana pesan itu berisikan sebuah foto Miley sedang teler dan mengancam akan menyebarkan foto itu jika Miley tidak mau berhubungan seksual dengan mereka. Hal ini tentu membuat Miley sangat takut dan memutuskan tidak jadi membuang boneka itu.
Miley langsung meminta maaf karena telah ingin membuang boneka itu dan meminta agar boneka itu membunuh dua teman Cuong. Di sisi lain, detektif Main menemukan laptop Cuong yang ternyata di dalamnya berisikan video asusila Puong yang telah tersebar. Detektif Main menyimpulkan jika pembunuh Cuong adalah seseorang yang dendam karena kematian Puong. Detektif Main pun langsung mencari dua orang teman Cuong, karena kemungkinan besar orang selanjutnya yang akan dibunuh adalah mereka berdua. Akhirnya detektif Man menemukan dua orang teman Cuong, namun naas mereka berdua telah menjadi mayat. Di sisi lain, Huyen yang penasaran dengan kelompok pemilik boneka arwah memutuskan menyelidiki apartemen tempat di mana mereka sering melakukan perkumpulan. Namun resepsionis apartemen itu mengatakan jika Tam hanya menyewa apartemen itu 1 hari saja saat Miley dan Huyen datang. Huyen yang mendengar hal itu menyadari jika semua perkataan Tam bohong tentang perkumpulan boneka arwah itu. Setelah mengetahui itu, Huyen langsung mengirimkan pesan kepada Miley agar Miley berhati-hati dengan Tam, karena Tam sepertinya memiliki niat jahat. Setelah mengirimkan pesan itu, tiba-tiba saja Huyen diserang sesuatu yang membuat lehernya berdarah. Huyen yang ketakutan berlari keluar rumah dan naas dirinya tertabrak mobil. Di sisi lain, Miley yang mendapatkan pesan dari Huyen tentu sangat kaget dan merasa jika dirinya telah dibohongi oleh Tam. Secara bersamaan pula dirinya mendapatkan pesan dari orang tua Huyen bahwa Huyen sedang di rumah sakit. Miley yang mengetahui semua itu langsung menemui Tam dan meminta kejelasan. Tam yang terpojok tetap tidak mau jujur dan meminta agar Miley menikmati saja kesuksesan yang kini telah ia dapat. Tidak hanya itu, Cuong dan dua temannya juga sudah mati, sehingga kini tidak ada lagi yang dapat mengganggu kehidupan Miley. Tam juga mengatakan jika Miley sudah dapat lelaki yang sangat ia cintai, yaitu Kain. Mendengar hal itu, Miley merasa aneh karena selama ini dirinya tidak pernah memberitahu nama laki-laki yang ia cintai kepada Tam. Miley akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tam dan memeriksa boneka arwah yang ia miliki. Ternyata di dalam boneka itu terdapat sebuah alat sadap sehingga permintaan Miley dapat didengar oleh seseorang. Miley yang sangat ketakutan karena dirinya selama ini diawasi langsung menghubungi Kain. Setelah Kain datang, Miley langsung menjelaskan kepada Kain bahwa dirinya sedang diawasi. Kain yang mendengar hal itu menjelaskan jika semua yang terjadi pada Miley adalah bagian dari rencana yang telah disiapkan oleh Kain. Jadi alat sadap yang ada di boneka itu adalah milik Kain, di mana tujuan alat sadap itu adalah untuk mengetahui identitas 3 laki-laki bertopeng yang telah memperkosa Puong. Tidak hanya itu, ternyata orang yang mengirim pesan ancaman untuk menyebarkan video asusila milik Miley bukanlah Cuong, melainkan Kain. Miley yang ketakutan langsung meminta perlindungan kepada boneka itu agar tidak diganggu oleh orang jahat bernama Cuong. Kain yang telah mengetahui jika Cuong adalah pelakunya langsung membunuh Cuong. Kain juga mengambil foto Miley saat teler di HP milik Cuong dan mengirimnya ke Miley sebagai sebuah ancaman. Miley yang mendapatkan pesan itu kembali meminta perlindungan kepada boneka itu dengan cara membunuh dua teman Cuong. Setelah mengetahuinya, Kain langsung membunuh kedua orang itu. Tidak hanya itu, ternyata Kain juga berniat membunuh Huyen karena Huyen telah mengetahui kebohongan Tam dan perkumpulan boneka arwah. Namun Huyen berhasil selamat karena secara kebetulan dirinya tertabrak mobil oleh seseorang. Orang itu yang melihat keadaan Huyen langsung membawanya ke rumah sakit. Kain melakukan semua itu karena Miley tidak mau membuka identitas 3 pemerkosa Puong ke kepolisian sehingga pelaku masih dapat bebas. Tentu alasan Miley tidak mau membongkar identitas pelaku karena dirinya diancam oleh pelaku dengan menyebarkan video asusila yang melibatkan Miley. Miley lebih memilih diam daripada namanya menjadi buruk dan impiannya menjadi penyanyi terkenal musnah. Kain menjelaskan jika semua yang dimiliki oleh Miley saat ini adalah milik Puong, termasuk boneka milik Miley saat ini adalah boneka milik Puong yang ia peluk saat bunuh diri. Semua rencana Kain sudah berjalan dengan sangat sempurna, hanya tinggal rencana penutup yaitu membunuh Miley. Saat Miley ingin dibunuh, Miley terlihat sangat menyesal dengan perbuatannya. Miley memohon sebelum dibunuh, dirinya diberi kesempatan untuk membersihkan nama Puong karena para netizen menganggap jika Puong bukan diperkosa, melainkan karena pesta narkoba dan pesta seks. Kain yang mendengar hal itu menyetujuinya dan mempersilahkan Miley melakukan siaran langsung untuk membersihkan nama Puong. Miley pun melakukan siaran langsung dan menceritakan semua kejadian yang terjadi pada Puong dan dirinya saat di pesta.
Tentu hal ini membuat para netizen simpati dengan Puong dan balik membenci Miley. Setelah Miley melakukan siaran langsung, Kain tidak jadi membunuh Miley dan langsung meninggalkan Miley. Beberapa saat setelah Kain pergi, tiba-tiba saja terlihat arwah Puong dan mengajak Miley untuk bunuh diri. Akhirnya Miley mati bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung apartemen miliknya. Di sisi lain, ternyata detektif Main menemukan darah milik Kain di lokasi terjadinya pembunuhan terhadap dua teman Cuong. Tentu hal ini membuat detektif Main yakin bahwa Kain adalah pembunuh Cuong dan dua temannya dengan motif balas dendam. Detektif Main menemukan Kain dan berniat ingin membawanya ke kantor polisi. Di sini kita diperlihatkan ada 4 orang yang menemani Kain saat penangkapan Kain dan wajah dari 4 orang itu sangat familiar. Jadi 4 orang ini pernah kita lihat di awal film, yang dimana 4 orang ini adalah keluarga dari Puong. Orang ini adalah ibunya Puong dan selama ini menyamar sebagai Tam. Orang ini adalah pamannya Puong yang menyamar menjadi Master. Orang ini adalah tantenya Puong yang menyamar menjadi pembantu Miley. Tantenya Puong inilah yang membuat tiba-tiba boneka yang dimasukkan dalam plastik bisa keluar sendiri sehingga Miley percaya bahwa boneka itu memiliki kekuatan. Sedangkan yang terakhir ini adalah ayahnya Puong yang hanya menyusun rencana agar berhasil karena wajahnya sudah pernah dilihat oleh Miley. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!